والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لا إله إلا الله والله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, utamanya Pak Ustadz Nur Rosid dan Pak Ustadz Sulistiono. Yang sangat saya banggakan anak-anak yang ada di tempat ini, di forum ini. Juga yang sangat saya banggakan, saya hormati Bapak Ibu orang tua, wali murid SMP Negeri 1 Ngawi, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Juga yang sangat saya banggakan, anak-anakku semuanya yang ada di rumah, siswa-siswi SMP Negeri 1 Ngawi, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Di pagi hari yang cerah dan indah ini, marilah kita memanjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayahnya, melimpahkan nikmat-nikmatnya, utamanya adalah nikmat sehat, sehingga pada pagi hari ini kita bisa mengikuti peringatan Nuzul Quran di SMP Negeri 1 Ngawi. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang syafaatnya sangat kita tunggu-tunggu, sangat kita nantikan di hari yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu guru, anak-anak, Bapak Ibu orang tua, dan anak-anakku yang ada di rumah, alhamdulillahirabbil alamin, kita keluarga besar SMP Negeri 1 Ngawi telah menjalankan ibadah puasa Ramadan. Insya Allah hari ini kita ada di hari yang ke-17. Semoga kita keluarga besar SMP Negeri 1 Ngawi, Bapak Ibu orang tua, wali murid, serta anak-anakku semuanya bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun 1442 Hijriah ini dengan lancar sampai nanti saatnya datang Hari Raya Idul Fitri. Bapak Ibu dan anak-anak, adapun maksud dan tujuan kegiatan Ramadan Berkah di SMP Negeri 1 Ngawi ini, utamanya adalah peringatan Nuzul Quran ini, adalah agar kita semuanya, Bapak Ibu guru, karyawan, anak-anak, agar kita semuanya ini lebih lagi mencintai Al-Quran, lebih lagi mencintai Al-Quran, dan yang lebih penting lagi adalah senang membaca Al-Quran, lebih senang membaca Al-Quran, karena salah satu fadilahnya adalah setiap satu huruf
itu akan terdapat satu kebaikan. Dan yang luar biasa adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan satu kebaikan 10 kali lipat. Luar biasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan anak-anak, mari mumpung ini bulan yang baik, bulan yang penuh berkah, mari kita berlomba-lomba untuk senang dan sering membaca Al-Quran. Bapak Ibu dan anak-anak yang ada di rumah, semoga anak-anak dan Bapak Ibu selalu sehat, seger waras, dan bisa melaksanakan kegiatan puasa Ramadan ini bisa dilaksanakan dengan baik. Dan perlu saya sampaikan bahwa rangkaian Ramadan Berkah di SMP Negeri 1 Ngawi ini ada berbagai kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan Pondok Ramadan. Insya Allah sudah kita lalui hari Senin sampai hari Rabu yang lalu. Kemudian yang kedua, kegiatan Khatmul Quran. Yang ketiga adalah peringatan Nuzul Quran hari ini, dan nanti yang akan kita laksanakan tanggal 3 Mei nanti, yaitu berbagi takjil kepada masyarakat. Semoga dengan kegiatan ini semakin meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin mendekatkan sekolah kita dengan masyarakat sekitar. Demikian yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang ada di sekolah atau juga anak-anakku yang ada di rumah, acara pagi hari ini bisa diikuti melalui Facebook SMP Negeri 1 Ngawi dan juga dapat diikuti di channel YouTube SMP Negeri 1 Ngawi. Anak-anak yang di rumah segera ikuti di channel YouTube dan masih bersama peringatan Nuzulul Quran SMP Negeri 1 Ngawi. Generasi milenial? Oke, kita lanjutkan. Kalau tadi penjelasan dari Bapak Kepala Sekolah tentang maksud dan tujuan kita mengadakan peringatan Nuzulul Quran. Terus selanjutnya kami mohon kepada Ustadz Nur Rosid untuk menyampaikan hikmah Nuzulul Quran pada pagi hari ini. Tentang bagaimana, mengapa kita harus mengadakan Nuzulul Quran dan apa hikmahnya, kemudian apa yang harus kita laksanakan dengan selesainya peringatan Nuzulul Quran ini. Untuk Ustadz Nur Rosid, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadratul mutaramin, para alim wal ulama yang terhormat, Bapak Sudaryono SPD MPD selaku Kepala SMP Negeri 1 Ngawi, juga yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru, dan lebih khusus kepada Ustadz Sulistiono ini, Ustadz muda. Kemudian juga Bapak Tio yang memberikan sebuah ide yang luar biasa. Mudah-mudahan acara seperti ini bisa berlangsung untuk selanjutnya dan selanjutnya, Pak Tio. Dan kemudian pertama dan yang utama, mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi ini alhamdulillah
kita dapat melaksanakan berbagai aktivitas. Satu diantaranya adalah yang jelas kita bisa thalabul ilmi, menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, sudah barang tentu kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lain seperti pondok Ramadan dan seterusnya. Alhamdulillah bisa kita laksanakan secara lancar. Kemudian dilanjutkan dengan Mas Yusuf khatmul Quran ya. Ini luar biasa. Dan mudah-mudahan ini nanti bisa kita kembangkan untuk tahun-tahun berikutnya. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi penuntun umat, rahmat, sekaligus Nabi yang kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya ini yang ketiga ini ya. Saya sampaikan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, juga Pak Tio, utamanya kepada saya yang telah diberikan kesempatan untuk memberikan tausiah. Kalau tausiah adalah ya kita istilahnya memberikan paparan aja tentang generasi milenial cinta Al-Quran. Bapak dan Ibu, juga anak-anak yang kami cintai sekaligus yang kami banggakan, untuk berbuat baik ini ada kalanya harus dipaksakan. Karena apa? Karena kalau kita menunggu lillahi ta'ala, menunggu kesadaran, itu sampai kapan? Itu rasanya kita ya rodok-rodok sanksi. Karena segala sesuatu itu biasanya, apalagi anak-anak ini ya, remaja-remaja ini adalah profit oriented. Orientasinya itu keuntungan. Jadi kalau menunggu dengan sebuah kesadaran nilai ta'ala itu ya nggak akan. Maka saya sangat setuju kepada pembina OSIS ya, yang memberikan tekanan, yang memberikan tugas kepada pengurus OSIS. Oke, Mas Yusuf sebagai ketua OSIS, tolong ini sekolah ada program khatmul Quran. Bagaimana caranya? Terserah kamu ya, ini harus begitu. Kalau tidak, program khatmul Quran nggak akan terlaksana. Nah, kemudian ketua OSIS menunjuk anggota-anggotanya. Bu, ini kelihatannya ada pengurus OSIS ada 15. Kemudian yang 3 itu non muslim, kemudian yang 2 adalah berhalangan, sehingga ada 10 Bu yang bisa kita libatkan. Ya sudah 10, kemudian dibagi-bagi, kemudian satu anak atau satu pengurus kebagian 2 juz ya. Ini alhamdulillah 2 juz dalam 3 hari, 1 hari ya. Akhirnya mau tidak mau kan harus dipaksakan untuk khatam. Saya yakin semuanya yang dikasih mandat khatam itu. Tidak asal kata, Pak saya sudah khatam, enggak. Itu saya yakin itu. Saya sudah semuanya khatam itu 2 juz. Ini luar biasa, harus ada tekanan. Kalau tidak, ini program ini tidak akan berjalan. Ya. Harus dilatih. Karena dengan ada tekanan, kemudian nanti akan menimbulkan sebuah kebiasaan. Nah, biasa sudah memanage, nanti kalau begitu saya pada maghrib harus membaca Al-Quran 1 juz. Misalnya, artinya sudah kita ada semacam giroh, sebuah usaha untuk mengkhatamkan 1 juz dalam waktu itu. Kemudian karena kebagian 2 juz, maka nanti kalau begitu yang sebagian 1 juz yang lain saya selesaikan di waktu isya dan juga waktu subuh. Nah, kalau sudah demikian tertanam, akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, itu meninggalkan sesuatu yang biasa itu akhirnya kan rada piye ngono ya. Nek wis biasa melakukan sesuatu yang rutin kita laksanakan, kemudian kita nggak melaksanakan, itu rasanya ada sesuatu yang hilang. Nah, itu diantaranya. Jadi untuk berbuat baik itu pertama harus ada paksaan. Nah, kemudian yang memaksa siapa? Ya otomatis dirinya sendiri, diri kita sendiri yang harus kita paksakan. Maka syukur-syukur dilibatkan. Kalau di rumah ya orang tua, kemudian ya di sekolah ya Pak Guru. Insya Allah dengan adanya demikian akan timbul sebuah guru, ada sebuah usaha. Nek usaha nanti ada semacam kebiasaan. Nek kebiasaan maka akan meninggalkan sesuatu yang baik, itu akan merasa kehilangan. Baik anak-anak sekalian yang kami cintai sekaligus yang kami banggakan, ini menggarisbawahi background yang ada di belakang ini. Generasi milenial cinta Al-Quran, SMP Negeri 1 Ngawi, ini luar biasa. Tapi ya, ini untuk untuk
Kalau dalam bahasanya ngudari ya, untuk mengudari apa ya? Mengudari. Untuk mengupas atau menguraikan generasi milenial cinta Al-Quran ini Mas Mbak ya. Ini saya lakukan berapa nih? 5 pendekatan. Ya, 5 pendekatan. Bahasa kerennya itu WH question. Jangan salah ucap ya. WH question. Nanti kalau nggak makrotnya nggak jelas, ini bahaya ini. WH question. Apa? Yang pertama adalah untuk mengudar ini tadi, untuk mengurai ini tadi. Yang pertama adalah what itu artinya apa? What must we love? Wah, ini bahaya. Apa yang harus kita cinta? Ya, anak putri, diri kita sendiri. Ya, oke, terus, oke, Mbak pakai kacamata itu siapa itu namanya? Apa yang harus kita cinta? Orang tua. Ya, Mas nih, yang kecil ini kelihatannya suaranya tadi yang bagus tadi siapa ya? Mas Ilham, ya, apa yang harus kita cinta? Al-Quran. Nah, oke. Nih, menggaris bawahi di Mas Larang. Apa yang harus kita cinta? Kita telah sepakat bahwa yang namanya Al-Quran itu satu. Ya, diantaranya sebagai mukjizat. Kemudian yang kedua, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, barang siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf, maka ya ada 1 kebaikan, dan 1 kebaikan itu dilipat gandakan. Kemudian yang berikutnya, kita sepakat bahwa yang namanya Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Jadi segala sesuatu tindakan kita harus didasarkan pada Al-Quran. Kemudian berikutnya, Al-Quran telah disepakati bahwa itu Al-Quran itu sebagai pembeda. Pembeda dari mana? Kita bisa mengetahui baik dan buruk, halal dan haram, antara hak dan yang batil, itu dari Al-Quran. Tanpa Al-Quran kita nggak bisa mengatakan oh ini haram, ini harus dasarnya dari Al-Quran. Kita telah sepakat sebagaimana disampaikan dalam buku-buku itu bahwa Al-Quran itu sebagai pengingat. Ingat bahwa namanya manusia itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa Allah menciptakan manusia dan jin itu dalam rangka apa? Untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita sudah sepakat sebagaimana yang saya sampaikan tadi, maka sudah barang tentu what must we love, apa yang harus kita cintai, maka sudah barang tentu yang kita cintai apa tadi? Al-Quran. Yang kita cinta adalah Al-Quran. Baik, berikutnya ini menginjak pada pendekatan yang kedua, WH question yang kedua. Setelah what, apa, kemudian ini ya, ini kan pelajar pintar-pintar semuanya bahasa Inggris ini. Kalau saya belajar dari Mas Ilham ini. Nah, yang kedua adalah who love Al-Quran, siapa yang mencintai Al-Quran? Kira-kira siapa? Siapa yang mencintai Al-Quran? Ya sudah barang tentu adalah umat Islam itu sendiri. Masa orang non-muslim harus mencintai Al-Quran? Pemeluknya sendiri aja gak cinta sama Al-Quran kok, sementara pemeluk yang lain disuruh mencintai Al-Quran, ya tidak bisa. Kita sebagai umat muslimnya harus mencintai Al-Quran. Kemudian utamanya kepada ini mbak-mbak dan mas-mas ini yang misalnya masih belia, ini masih milenial ini. Ini utamanya kepada kamu-kamu sekalian. Karena apa? Dakwah Islamiyah nanti ada di tanganmu semuanya. Apakah Pak Sudaryono, apakah juga Pak Tio, apakah saya, juga Pak Sulis agak masih muda. Kalau kamu-kamu sekalian masih muda, masih jauh. Sementara saya ini kan udah berapa? Kalau misalnya umur saya sama Allah dikasih 60, ya 60, sementara saya udah 53. Tinggal 7 tahun bilang, apa yang harus kamu lakukan? Tidak ada. Tinggal memetik aja apa yang harus kami lakukan ini. Pas 9 masih lumayan bagus. Pak Adarina. Nanti kalau usia kita itu dikasih Allah sama Allah, ya kita nggak ngerti, ya kita berharap mudah-mudahan kita panjang umur, amin ya rabbal alamin. Kalau misalnya kita memang dipaksakan oleh Allah, bukan dipaksakan oleh Allah, kan kita diberikan oleh Allah, kita umur ke 50 misalnya, 60 misalnya, Pak Daryangan tinggal 4 tahun loh. Saya tinggal berapa? Tinggal 7 tahun. Hilang. Yang meneruskan siapa? Yang meneruskan kamu sekalian ini. Kalau kamu sudah nggak cinta sama Al-Quran, ya tinggal tunggu aja kehancuran. 5 atau 10 tahun ya hilang Indonesia itu. Orangnya pinter-pinter, tapi ininya, rohnya itu yang kosong. Makanya kalau kita lihat negara Jepang, kemudian Korea, kemudian Eropa dan seterusnya, itu teknologinya luar biasa, ilmu pengetahuannya luar biasa, tapi hatinya kosong.
Saya pernah membaca itu yang namanya tingkat, ya. Tingkat kematian remaja yang kita bunuh diri di Jepang itu tinggi sekali sama Korea itu. Indonesia enggak lah insya Allah. Karena apa? Karena generasinya cinta Al-Quran tadi. Sehingga hatinya enggak kosong. Itu kemarin itu siapa tuh yang bintang Korea yang masih sangat muda itu? Lagi tren-trennya, lagi naik daun, kemudian bunuh diri itu kan ada kan ya? Nah iya kan kasihan itu. Orang masih mekar-mekarnya, kornya luar biasa, duitnya masih wakeh. Tapi kenapa dia bunuh diri? Karena hatinya kosong. Karena apa kosong? Karena tidak ada dalam organ dalam dirinya. Itu. Kemudian berikutnya ini. We have question yang ketiga. How do we love Al-Quran? Bagaimana kita mencintai Al-Quran? Ayo, ya. Cara nih. Ya membaca, apalagi ayo mempelajari isinya. Oke, apalagi ayo udah ya, masih pinter-pinter kelihatannya ini ya. Kalau wajahnya kan wajah-wajah pinter semua ini kelihatan. Wajahnya loh ya. Ya, bagaimana kita mencintai Al-Quran? Sudah beruntung pertama yang harus kita lakukan anak-anak sekalian, ini adik-adik ya, mas-mas, ini adik-adik dan mas-mas dan bapak ini. Pertama yang harus kita lakukan adalah harus yakin dulu bahwa yang namanya Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, sebagai penunjuk jalan hidup kita. Harus yakin itu. Enggak ya bahaya. Apa yang menjadi pedoman kita untuk berjalan, untuk melangarungi dalam kehidupan ini? Pertama harus kita yakinkan dulu dalam diri kita bahwa Al-Quran adalah satu diantaranya sebagai mukjizat, yang kedua adalah sebagai penunjuk jalan kebenaran, dan yang selanjutnya adalah diantaranya membaca Al-Quran adalah pahala. Kalau sudah yakin anak-anak sekalian, maka langkah yang berikutnya, yang kedua, apa diantaranya? Membaca. Nah, wis yakin membaca. Kalau dalam bahasanya Yusuf itu, dalam bahasanya apa dia? Menyebut. Orang cinta kan selalu menyebut namamu kan ini. Menyebut orang yang dicintai. Siapa yang dicintai? Misalnya si A kan begitu toh. Dia misalnya yang cintai adalah misalnya si B ya, dia disebut. Kapanpun mau tidur nyebut nama dia. Mau makan ingat dia. Ya, gitu kan ya. Itu diantaranya adalah membaca, menyebut. Kemudian apalagi saat ini ditekankan dengan adanya literasi, itu luar biasa. Harus banyak membaca. Kalau kita cinta, maka kita harus banyak membaca. Nah, gimana misalnya? Di mana? Ya di mana saja lah. Yang membaca itu tidak harus neng mal, misalnya membaca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin. Ya boleh neng yo mesti dilok nih wengo. Wakas terus apa ya? Hanya begitu toh. Nah, ya itu tidak cukup harus keras di monda dalam hati. Ya, pas duduk gitu ya, pas duduk berduaan. Maksudnya putri sama putri ya, bukan putra. Duduk berduaan, HP-nya Samsung bagus gitu, duduk sambil baca Al-Quran, keren. Wah, cahaya gitu loh. Udah orangnya cantik. Duduk ya, santai-nyantai membaca Al-Quran. Orang akan melihat itu terpesona. Ya, wes wae ganteng, cahaya pinter, neng lungguh neng mall, yang lain-lain bodoh milih-milih barang-barang, baju, kaos dan seterusnya. Sementara kamu baca Al-Quran sambil duduk, keren. Hebat ya. Siapa itu? Itu namanya Yusuf. Dari mana itu? Oh, dari SMP 1 kan? Terbawa akhirnya SMP 1. Ya. Yang pertama, yakin. Yang kedua adalah membaca. Setelah membaca apa? Memahami. Kemudian berikutnya sebentar saya ralat lagi. Membaca ini tolong membaca ini. Kalau memang belum bisa membaca harus, kalau dalam bahasanya harus digurukan. Kudu diguruk nih. Membaca Al-Quran nggak bisa serampangan. Pak, sekarang kan zamannya zaman gini Pak. Zaman YouTube Pak.
Zaman medsos, Pak. HP sekarang udah punya sendiri, Pak. Masa kita harus gurukan? Ya enggak begitu. Ya bolehlah YouTube, tapi jangan yang paling utama. Yang utama apa? Digurukan kepada orang yang ahlinya. Nah, dalam bahasanya Dawu itu apa? TPA, belajar dari sini. Kalau enggak ya bahaya. Bahayanya apa? Kita membaca Al-Quran, belajar baca Al-Quran, kemudian di situ ada teks latinnya kan? Allazina amanu, wah bahaya, aladzina amanu. Salah. Karena apa, di situ antara huruf Latin dengan anu itu berbeda. Allazina amanu bukan aladzina amanu. Keliru. Kemudian yang berikutnya, alhamdulillahi rabbil alamin. Karena belajarnya dari teks Latin, maka alhamdulillahi rabbil alamin. Salah, Pak? Ya salah. Karena antara hak dengan hak itu berbeda. Alhamdulillahi rabbil alamin itu hak. Kalau dalam bahasanya Quran itu alhamdulillahi rabbil alamin, hak, bukan hak. Maka begitu ucapannya salah, maka sudah barang tentu artinya salah. Kemudian berikutnya lagi, ini masih banyak loh ya. Kemudian berikutnya lagi, setelah kita meyakini, membaca, kemudian berikutnya adalah memahami. Paham? Bagaimana caranya? Ya kita kan ada surat terjemah itu. Quran terjemahan itu, ya baca artinya aja. Sekiranya nanti ada sesuatu yang sangat-sangat kita nggak bisa paham, ya kita harus konsultasikan kepada guru yang tahu. Nah, kemudian berikutnya yang keempat adalah mentadaburi, artinya mengambil isi kandungan daripada Al-Quran itu sendiri. Misalnya surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Itu kan pesannya adalah mengesahkan Allah. Ya sudah. Artinya kita bisa memahami bahwa Quran surat Al-Ikhlas ini adalah sifatnya adalah mengesahkan Allah. Dan berikutnya adalah sudah barang tentu adalah mengamalkannya. Ini ya, mengamalkannya ini misalnya kalau dalam Al-Quran itu ada sedekah itu ganjarannya luar biasa, ya harus kita laksanakan. Mau sedekah, ganjarannya sekian. Sedekah itu bisa melebur tentang azab misalnya, melebur tentang musibah dan seterusnya. Sementara kita nggak pernah sedekah. Mau sedekah sudah enggak, ya sama saja. Oke. Baik. Berikutnya setelah bagaimana, ya, kemudian di mana? Do we love Al-Quran? Di mana kita mencintai Al-Quran? Ya di mana saja. Karena mencintai Al-Quran adalah tidak mengenal ruang dan waktu. Kapanpun silahkan. HP syukur nanti dikasih aplikasi Al-Quran. Setiap kali senggang dibuka, dibaca. Di mana? Di mana saja, di sekolahan, di mall, atau di mana saja, monggo. Sambil ngopi-ngopi sama temennya, ngobrol-ngobrol sama temennya, buka Al-Quran. Kan enak. Itu salah satu bentuk cinta kepada Al-Quran. Nah, dan yang terakhir, anak-anak sekalian, ya, yang terakhir ini, yang terakhir nanti bisa tanya jawab lah, nanti sekiranya saya ditanya kemudian kok jawabannya kurang pas, nanti ya Pak Teo bisa melengkapi, kemudian Pak Sulistiono juga bisa melengkapi juga. Nah, kemudian yang terakhir adalah question yang terakhir adalah mengapa kita harus mencintai Al-Quran. Satu diantaranya tadi, Al-Quran sebagai mujizat, Al-Quran sebagai pedoman hidup, dan Al-Quran sebagai pahala. Jadi satu-satunya kitab Allah yang diturunkan kepada manusia, bila mana membacanya ada pahalanya cuma Al-Quran itu, yang lain tidak ada. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Kepala tadi, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ada satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali. Ya tinggal ngitung aja. Kamu udah berapa? 2 juz ya? Wah, tinggal ngitung aja. Ganjarannya udah nggak kelihatan sudah, karena saking besarnya tadi.
Ya. Saking besarnya tadi. Nah, berikutnya anak-anak sekalian, karena kita sudah sepakat bahwa Al-Quran sebagai pedoman hidup, kemudian sebagai bentuk pahala, kemudian yang satu lagi, ya, diantaranya adalah Al-Quran itu akan memberi syafaat kepada orang yang membaca. Syukur-syukur hafal. Ini ada kasus, Pak. Ada kasus. Tapi ini yang cerita Agus Baha, bukan saya. Saya hanya menggarisbawahi. Ada seorang oknum ya. Karena tidak semua sahabat itu begitu. Hanya satu ini yang rada fenomenal. Setiap, sebagaimana saya sampaikan dulu, Pak. Setiap imami ya. Imam itu pemimpin sholat itu loh ya. Setiap imami itu si oknum imam itu selalu saja membaca Qul huwallahu ahad. Maghrib ya kulhu, kemudian isya ya kulhu, kemudian subuh juga kulhu, dan barangkali kalau seandainya bisa di dalam bahasa dikeraskan itu loh, Pak. Ya. Itu kalau seandainya bisa dijarkan ya, duhur asar pun mungkin juga dia akan membaca kulhu terus pokoknya. Tidak ada surat selain kulhu yang dibaca oleh si imam itu. Akhirnya karena itu yang diimami itu adalah anak-anak generasi milenial ya, uncah nom-nom, akhirnya ini gimana ini imam ini? Kok main kulhu saja? Rekan pertama kulhu, rekan kedua kulhu. Waduh, ini ada sesuatu yang nggak beres itu. Akhirnya sebagian jamaah tadi itu konsultasi kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya Rasulullah, gimana nih si fulan itu selalu membaca kulhu aja setiap imami? Masa aja? Misalnya gitu, kalau dalam daluhnya nyawi. Masa aja? Tolong panggil ke sini. Akhirnya si imam tadi dipanggil, disuruh menghadap kepada Rasulullah SAW. Akhirnya ditanya, ya fulan, apakah betul setiap kamu imami membaca kulhu? Kalau seorang pemimpin yang otodidak, aku mau ngajar kayak kowe kan, pemimpin kalau seandainya Nabi Muhammad itu keras, maksudnya aku ngajarin ngono kuwi. Tanya loh, karena Nabi itu orang bijak, maka dimintai alasannya, argumennya apa? Kenapa kok kamu membaca kulhu aja, main kulhu aja? Beliau menjawab, si imam tadi, si fulan tadi, karena Qul huwallahu ahad itu ada sifat-sifatnya Allah, dan saya sangat senang dengan surat ini, maka saya selalu membaca Qul huwallahu ahad setiap saya ngimami. Beliau bersabda, si Nabi Muhammad SAW, ikhbiru, kabarkan. Allah memberikan bisikan kepada si sahabat Nabi Muhammad, ikhbiru, kabarkan. Allah yuhibbuhu, Allah mencintainya. Jadi kalau kamu nanti ya Yusuf ya, Ilham dan seterusnya, kalau kamu imami, Allah katanya. Karena apa? Ternyata main kulhu itu adalah sangat dicintai Allah. Tapi bukan berarti kok kulhu terus ya. Artinya tuh ya, nek iso ya surat-surat yang lain nanti dikira kamu nggak hafal. Kulhu hafalnya kulhu aja. Kemudian ada riwayat yang sangat masyhur. Ini yang ceritanya Gus Ba juga. Saya hanya menggarisbawahi aja. Ada seorang yang meninggal. Dalam bahasanya itu mati. Orang yang meninggal atau orang yang mati. Kemudian si mayat ini, si fulan ini secara kebetulan fasik, bukan fasik lah. Fasik itulah orang yang beriman tapi ya apa? Iya, pokoknya kemaksiatan jalan terus. Iman tetapi kemaksiatan jalan terus. Mau yus dilakukan aja. Si fasik ini tadi, si mumun yang fasik tadi akhirnya meninggal. Begitu meninggal, akhirnya malaikat mungkar dan nakir datang, akan memberikan sanksi atau sisaan kepada si mayat tadi. Pada saat si mayat ini mau disiksa oleh mungkar dan nakir, akhirnya datanglah seorang yang sangat ganteng. Kemudian ada dialog di situ. Ya malaikat, kenapa kamu menyiksa orang ini? Loh, ini orang ini fasik, ini selalu melakukan sebuah kejahatan. Kamu menyiksa ini, maka sudah barang tentu kamu akan menyiksa saya. Karena saya, Al-Quran itu, karena saya ada di dalamnya. Nah, kebetulan si orang yang meninggal tadi, yang mayat tadi adalah dia hafal surat Al-Mulk itu loh. Tabarakalladzi biyadil gitu. Itu dia hafal itu. Nah, pada saat
Mungkar Nakir mau menyiksa si mayat tadi, si Al-Mulk datang tadi. Akhirnya terjadi perdebatan antara malaikat sama surat Al-Mulk tadi. Akhirnya tidak ada, saya akan menyiksa si fulan ini karena dia fasik, selalu melakukan sebuah kemaksiatan. Kalau kamu melakukan penyiksaan ini, maka sudah barang tentu sama dengan menyiksa saya. Saya adalah firman-Nya Allah. Akhirnya si malaikat konsultasi sama Allah. Ini cerita dari menggarisbawahi dari Gus Baal ya. Nah, akhirnya terjadi semacam dialog, kemudian oke, dah kalau begitu ya, sudah usah. Akhirnya apa? Orang yang hafal surat Al-Mulk itu, Tabarakallah itu, maka dia akan mendapatkan syafaat dari surat Al-Mulk itu. Apa? Dibebaskan dari siksa kubur. Alhamdulillahirabbil alamin, luar biasa. Tapi artinya itu tidak menghalalkan kita harus berbuat maksiat, ya enggak. Artinya bahwa Al-Quran surat Al-Mulk itu memberikan syafaat kepada orang-orang yang hafal. Itu diantaranya udah ya, oke ya, gitu aja ya. Kelihatannya sudah cukup ya, nanti bisa dialog. Nanti sekiranya masih ada waktu, silahkan ya, kita dialog secara interaktif saja. Monggo, demikian anak-anak sekalian yang kami cintai sekaligus yang kami banggakan, juga kepada Bapak Kepala Sekolah, Pak Tio, kemudian Pak Sulistiono, juga dengan menilai lain yang bisa kami sampaikan, ya kurang lebihnya mohon maaf. Aku katakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan Nuzulul Quran yang disampaikan oleh Ustadz Nur Rasyid SAG. Untuk selanjutnya, baik anak-anak yang ada di rumah maupun anak yang hadir di tempat ini, kegiatan hari ini dilaksanakan tanpa mengabaikan protokol kesehatan. Jadi harus tetap jaga jarak dan memakai masker. Untuk sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Barangkali dari anak-anak yang ada di sini atau yang ada di rumah bisa ngechat di lewat channel YouTube untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan peringatan Nuzulul Quran pada hari ini. Saya berikan kesempatan 3 anak untuk memberikan pertanyaan kepada Ustadz Nur Rasyid. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Anggitulus Prasetya, kelas 9I absen 2. Bagaimana cara agar kita bisa dekat atau cinta dengan Al-Quran? Begini Mas Anggit, kelas 9. Iya, oke, luar biasa, pertanyaan yang luar biasa. Bagaimana kita mencintai Al-Quran ya? Ya, bagaimana? Sebagaimana saya sampaikan di muka tadi, untuk mencintai Al-Quran sudah barang tentu, ya, sudah barang tentu. Yang pertama yang harus kita lakukan, adalah yakin dulu dalam hati. Tanamkan dulu dalam benak kita bahwa Al-Quran adalah satu-satunya penunjuk jalan hidup kita, dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita. Wes yakin dalam diri kita, maka sudah barang tentu apa yang kita lakukan ini mesti berpijak pada Al-Quran. Nek wes ngono, kalau udah begitu, ya. Nek wes ngono, kalau udah begitu, maka sudah barang tentu akan tertanam, akan selalu mencintai dan mencintai. Apa bentuk cintanya? Ya sebagaimana saya sampaikan tadi, diantaranya sering membaca. Setelah membaca apa? Memahami. Setelah memahami apa? Mentadaburi. Kemudian setelah mentadaburi, akhirnya apa yang terjadi? Mengamalkan. Itu adalah salah satu bagaimana cara kita untuk mencintai Al-Quran. Maka sekali lagi, yang kita tanamkan adalah yakinkan bahwa satu-satunya kitab yang akan memberikan penerangan jalan kita dalam hidup, yang menuntun kita hidup bahagia dan dunia di akhirat, adalah hanya Al-Quran. Gitu ya, Mas Anggit ya. Mungkin Pak Tia akan menambahkan barangkali. Satu pertanyaan dari Mas Anggit tentang bagaimana kita mencintai Al-Quran yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Nur Rasyid sedemikian gamblangnya di awal. Dan mungkin juga kita perlu meyakini bahwa Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allamul Quran wa 'allamahu, bahwa sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya atau mengamalkannya.
Barangkali ini menjadi satu tumpuan kita, selain yang disampaikan oleh Pak Rosid bahwa kita harus meyakini bahwa Al-Quran itu adalah pegangan hidup kita, bahwa Al-Quran adalah petunjuk kalamullah. Dan yang berikutnya adalah orang yang mempelajari Al-Quran itu disebut oleh Rasul sebagai sebaik-baik orang. Jadi ini menjadi dasar dan penyemangat bagi kita untuk bagaimana mencintai dan mengamalkan Al-Quran. Dengan cara bagaimana? Mempelajari dan mengamalkannya. Barangkali itu jawaban untuk Ananda Anggit. Untuk berikutnya, pertanyaan berikutnya, silahkan. Mungkin dari Mbak-mbak atau tetap dari Mas-mas. Oke, dari Mas Yusuf ya, dari Ketua OSIS, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Supranata, kelas 8I, nomor absen 01. Pak Ustadz, saya mau bertanya, apa yang dapat kita lakukan sebagai anak milenial atau generasi milenial untuk dapat membentuk generasi yang cinta Al-Quran? Mungkin saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya kira pertanyaannya cukup jelas, Pak Ustadz Rosid, untuk menjawabnya. Monggo. Baik, Mas Yusuf ya, ini Ketua OSIS luar. Di antaranya satu langkah yang harus kita lakukan, bagaimana apa yang harus kita lakukan tadi ya? Apa yang harus kita lakukan dalam rangka untuk mencintai Al-Quran? Ya. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Tio tadi, bahwa sebaik-baik mengajarkan adalah mengajarkan Al-Quran. Nah, kalau Al-Quran sudah menjadi satu pedoman kita, sebuah keyakinan kita bahwa kita akan selamat dengan Al-Quran, maka sudah barang tentu hal-hal yang harus dilakukan adalah diantaranya adalah ya tadi memahami. Bagaimana cara memahaminya? Kalau memang kita tidak bisa, ya harus kita gurukan. Kita harus belajar. Belajar kepada siapa? Kepada guru yang ahli, bukan sembarang guru. Nanti kalau gurunya guru-gurunan, itu ya nanti penghayatannya akan berbeda, penafsirannya akan berbeda. Seharusnya Islam rahmatan lil alamin, karena dengan guru yang salah, guru yang kurang pas, sehingga menjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kan diantaranya adalah langkah-langkah yang harus kita laksanakan, diantaranya adalah satu, diantaranya harus memahami. Kemudian kalau kita tidak paham, kita gurukan kepada orang-orang yang ahli dalam Al-Quran itu ya, Mas Yusuf ya. Demikian ya, mungkin Pak Suis mungkin akan menambahkan barangkali. Ya saling melengkapi aja, monggo ya, silakan. Matur suwun Pak Ustadz Rosid yang menjawab pertanyaan Ananda Yusuf yang menyampaikan pertanyaan bagaimana kita membentuk generasi yang mencintai Al-Quran. Tentunya karena ini membentuk sebuah generasi tidak bisa kita lakukan sendiri. Membentuk sebuah generasi tidak bisa kita lakukan secara sendiri, tetapi ini harus dibangun mulai dari rumah, kemudian sekolah dan pergaulan. Karena hidup kita tidak bisa terlepas dari tiga hal itu, dari rumah, sekolah, dan pergaulan. Dari rumah, tentunya ini juga untuk Bapak Ibu yang ada di rumah dan mengikuti acara live streaming peringatan Nuzulul Quran SMP Negeri 1 Ngawi ini dalam rangka Ramadan Berkah. Jadi membentuk generasi yang mencintai Al-Quran atau generasi milenial ini harus dimulai dari rumah, harus dimulai dari pembiasaan dari rumah. Karena apa? Anak-anak ini hidupnya lebih lama di rumah, bergaulnya lebih lama di rumah. Kalau di rumah Bapak Ibu tidak memiliki perhatian kepada putra-putrinya dalam hal membaca Al-Quran, tentu saja ini tidak bisa. Karena anak-anak waktu yang paling lama ada di rumah. Mungkin menjadi inspirasi bagi kita sebuah hadis dari Rasulullah Muhammad SAW. Nawwir buyutakum bi qiraatil Quran. Sinarilah rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Maka adalah sebuah kewajiban bagi orang tua untuk membiasakan anak-anaknya
untuk mengambil waktu yang mungkin barangkali belum bisa istiqomah, tetapi mengambil waktu yang secukupnya untuk menyempatkan diri membaca Al-Quran. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ustadz Nur Rasid, misalnya membiasakan setiap ba'da maghrib membaca Al-Quran. Dan juga orang tua memperhatikan bagaimana anak-anaknya ini diajari dengan Al-Quran. Karena tadi khairukum man ta'allamul Quran. Jadi sebaik-baik orang ada yang mengajarkan Al-Quran, maka adalah kewajiban orang tua mengajarkan Al-Quran kepada anak-anaknya. Kalau orang tuanya tidak bisa bagaimana? Maka yang disampaikan oleh Ustadz Nur Rasid tadi, serahkan pada ahlinya, ikutkan pada TPA-TPA yang ada di sekitarnya, ikutkan pada Ustadz atau Pak Yai yang ada di kampungnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah lembaga pendidikan. Karena apa? Seusia anak-anak ini sebagian waktunya adalah berada di dunia pendidikan. Maka adalah kewajiban orang tua memilihkan sekolah yang tepat bagi anak-anaknya, terutama sekolah yang memperhatikan pendidikan agama. Tentu ini juga mungkin nanti Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sudaryono bisa menambahkan program apa yang di sekolah ini yang bisa menguatkan cita-cita keinginan untuk membentuk generasi milenial yang cinta Al-Quran. Kalau di sekolah sudah ada kegiatan GLS, Gerakan Literasi Sekolah, maka adalah akan lebih baik bahwa literasinya tidak hanya membaca buku saja, tetapi literasinya juga ada literasi membaca Al-Quran. Di sekolah dijadwalkan beberapa menit atau bahkan setiap hari anak-anak diberi kesempatan untuk membaca Al-Quran. Dan yang ketiga adalah lingkungan pergaulan. Kenapa lingkungan pergaulan? Karena lingkungan pergaulan untuk anak-anak seusia ini sangat kuat pengaruhnya. Sangat kuat pengaruhnya. Ada sebuah cerita hikmah yang bagaimana menjelaskan pentingnya pergaulan. Pentingnya pergaulan. Ketika kita itu sering bergaul dengan penjual minyak wangi, maka paling tidak kita akan mendapatkan bau wanginya. Atau jebejeni mungkin diberi minyak wangi yang tidak laku. Tidak laku guna. Tapi kalau ketika kita banyak bergaul pada tukang pandi. Tahu tukang pandi? Tukang pandi itu tukang yang membuat sabit, membuat cangkul dan lain sebagainya. Yang itu tiap hari kerjanya adalah membakar besi dan lain sebagainya. Ketika kita sering bergaul dengan tukang itu, maka apa yang terjadi? Kita akan mendapat bau sangitnya. Nah, ini memberikan pelajaran bagi kita. Kita harus pandai-pandai bergaul. Harus dengan siapa kita bergaul sehingga kita mendapatkan manfaat dari pergaulan itu. Nah, pada saat sekarang ini kita harus pandai-pandai bergaul. Ya, kalau pengen mencintai Al-Quran, yang bergaulnya dengan orang-orang yang memang juga mengenal ini yang perlu saya sampaikan. Mungkin Ustaz Rosid. Oke, saya menambahkan lagi Pak ya. Untuk membentuk sebuah generasi yang cinta Al-Quran ya, sebedah barang tentu sebagaimana saya katakan di muka bahwa pertama memang kalau sesuatu itu nggak menarik nggak menarik ya, otomatis nggak akan cinta kan. Nah, karena sesuatu itu adalah dalam rangka bahwa Al-Quran itu satu-satunya petunjuk jalan kita, maka harus kita paksakan. Harus paksa. Siapa yang maksa? Ya dari kita sendiri. Harus kita paksa dengan untuk cintai Al-Quran. Setelah kita memaksakan itu, kemudian kita bergaul dengan Al-Quran itu, ya, maka sudah barang tentu dia akan membaca, memahami, dan seterusnya. Nah, begitu lama kita memahami kemudian hikmahnya dan seterusnya, maka sudah barang tentu akan terbiasa, akan terbentuk dalam diri kita.
Oh ternyata Al-Quran itu luar biasa. Satu diantaranya adalah kita akan mendapatkan pahala manakala kita membaca. Kemudian juga kita akan selamat di dunia dan akhirat. Akan terbentuk itu, tercinta, akan tercipta dalam diri kita, akan selalu mencintai Al-Quran. Dan juga ini ya, sebagai landasan aja, ini ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa seorang mukmin yang membaca Al-Quran, mukmin dan membaca Al-Quran itu dalam sebuah hadis diibaratkan seperti buah jeruk. Jadi kalau seorang mukmin dan mukminat ya, manakala dia membaca Al-Quran maka diibaratkan seperti buah jeruk. Apa buah jeruk itu? Satu diantaranya harum baunya. Kalau udah baunya harum, apa yang terjadi? Ternyata rasanya juga manis. Jadi kalau orang yang mencintai Al-Quran itu akan tercermin di situ. Oh ternyata si Yusuf itu orangnya kok enak, dipandang enak. Nah, gitu kan gitu. Akhirnya kan di situ akan terbentuk, kan tercermin di situ. Nah, berikutnya yang kedua ini. Yang kedua adalah orang mukmin kemudian di situ tidak membaca Al-Quran. Orang mukmin, orang yang beriman, tetapi nggak pernah membaca Al-Quran. Apa? Itu Rasulullah mengibarkan seperti buah kurma. Apa buah kurma itu? Ya baunya kan tidak ada itu. Buah kurma itu baunya tidak ada, tidak berbau. Tetapi begitu dirasakan manis. Itu adalah ibarat orang mukmin tetapi jarang baca Al-Quran. Kemudian yang ketiga ini orang munafik. Orang munafik ya. Orang munafik manakala dia membaca Al-Quran itu diibaratkan sebuah apa ya namanya buah kalau dalam bahasanya sana itu bahasa raihanah. Itu di Indonesia kayak apa ya? Ya nggak tahu ya. Itu buahnya baunya itu manis, baunya harum. Baunya harum. Tetapi begitu dirasakan pahit. Jadi orang-orang seperti itu, orang yang mencintai Al-Quran itu diibaratkan seperti buah jeruk, udah manis, baunya harum, siapapun orangnya akan seneng gitu. Iya kan? Orangnya akan seneng itu, udah enak. Kemudian kalau kamu kemudian sebagai seorang mukmin tidak lagi cinta Al-Quran, salah satu diantaranya bentuknya adalah membaca tadi, kok gak pernah membaca, ya ibaratnya seperti buah kurma. Buahnya yang tidak berbau meskipun manis rasanya. Kalau seandainya suruh pilih ya tadi, didelok itu wah harum, udah menyenangkan, apalagi dirasakan sansoyo koyopo. Dan yang terakhir ini adalah seorang munafik, tetapi dia tidak membaca Al-Quran. Apa? Udah baunya busuk, kemudian dirasakan juga pahit. Nah, ini. Apakah kira-kira kamu senang seperti ini? Masa kalau disuruh dari empan-empannya tadi, insya Allah kita senang yang buah jeruk tadi. Udah harum, kemudian manis. Ya. Salah satu bentuk diantaranya kita mencintai Al-Quran adalah harus memaksakan diri. Harus kita paksakan. Nek orang ngono tidak akan bakal terjadi itu. Lama-kelamaan begitu ada kebiasaan, setelah itu nanti lama-lama menjadi sebuah kebutuhan. Itu ya Mas Yusuf ya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Demikian. Oke, terima kasih Ustaz. Rasanya makin panas ini ya. Dilanjutkan atau sudah? Oh ya, masih ada pertanyaan dari Mbak Nancy. Oke, silakan Mbak Nancy. Perkenalkan, nama saya Ayasa Nabila Audianensi. Saya dari kelas 9A absen 06. Pak Ustadz, saya izin mengusulkan sebuah pertanyaan, yaitu mengapa generasi milenial perlu dibimbing untuk lebih mengerti tentang isi Al-Quran. Terima kasih. Oh, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Pertanyaannya makin akhir makin berat ini ya. Mengapa generasi milenial ini perlu dibimbing dengan Al-Quran? Mungkin Ustaz Rasul dulu untuk menjawabnya. Monggo Ustaz. Oke, baik anak-anak sekalian ya. Ini pertanyaan yang luar biasa, mau dijawab kelihatannya juga agak-agak sulit dijawab ya. Yang mau bertanya ya harus dijawab juga. Baik anak-anak sekalian ya, utamanya Mbak siapa tadi? Mbak Nancy. Ini pertanyaan gimana Ustaz tulis ini ya? Kelihatannya pertanyaannya sangat berat ini. Ini gini, kenapa generasi muda itu harus bimbing untuk mencintai Al-Quran?
Yang namanya anak muda ini kan, terutama kamu-kamu yang belasan tahun ini kan luar biasa sensitif ini. Begitu ada perubahan, mesti dia akan langsung, setiap ada sesuatu yang tren, mesti ikut terlibat di dalamnya. Kalau ini tidak dibimbing, ya ini kan ya sangat-sangat berbahaya. Berbahayanya dari mana? Ya nanti kalau sekarangnya yang diikuti itu sesuatu yang baik, ya tidak masalah. Ke sesuatu yang tren-trennya yang kurang baik, nanti akan menjerumuskan si generasi itu. Apalagi sebagaimana saya katakan tadi bahwa yang namanya dakwah Islamiyah itu ada di generasi milenial. Kalau generasi milenialnya dalam mengarahkan sudah salah, membimbingnya salah, otomatis nanti kedepannya juga akan menjadi carut marut. Negara ini akan menjadi apa? Maka ini peran guru utamanya ini Pak Sulis ini, Pak Tio juga ini. Peran guru ini dalam rangka untuk mengarahkan kepada generasi milenial itu sangat-sangat intens. Harus dilaksanakan, harus tegas ini Pak Tio. Kalau tidak mau berbahaya ini. Utamanya juga kepada orang tua harus dibimbing, ya, harus membimbing anak-anaknya, juga lingkungannya. Demikian juga hal-hal yang ini sebenarnya mendukung. Kalau kita biarkan, ya, seperti Mas Yusuf ini misalnya atau Mbak siapa ini, kalau selalu milih ya, milih game itu ya masih game terus, ya. Udah kecanduan game ya sudah, bahaya betul ini, tanpa mengenal waktu. Terus pokoknya game dan game. Nah kemudian inilah harus kita arahkan, harus kita bimbing. Utamanya adalah orang tua harus tegas, ya, harus tegas. Guru juga harus tegas. Kalau sifatnya harus belajar, harus belajar. Kalau tidak kita biarkan, ini generasi muda ini ya akan bahaya sekali ini. Demikian Pak ya. Jadi utamanya adalah harus dibimbingnya. Siapa yang membimbing? Ada diantaranya adalah ustadz, kemudian orang tua yang terpenting di sini, agar anak-anak bisa berjalan sebagaimana koridor Al-Quran yang telah gariskan. Demikian mungkin Pak Tio, mungkin menambahkan. Terima kasih kepada Ustadz Rasid. Jadi mengapa generasi milenial ini harus dibimbing dengan Al-Quran? Generasi milenial itu bagaimana? Generasi milenial itu ya kalian saat ini yang sekarang ini eranya era digital, apa-apa mudah, mau sekarang apapun dapat kita akses melalui ini, Jadi ini generasi kita. Dan mengapa harus dibimbing dengan Al-Quran? Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya, taraktum fiku amrayn. Jadi aku tinggalkan kepada kalian dua hal, yang jika kalian berpegang teguh pada dua hal itu, maka kalian akan selamat. Apa dua hal itu? Adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ini dawuh baginda Rasulullah ratusan tahun yang lalu. Maka dengan dasar inilah kita harus yakin dan percaya bahwa dengan berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, mencintai Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, itulah yang akan menyelamatkan kita di tengah perubahan dunia yang sedemikian rupa. Kalau kita ingin mengikuti dunia, mengikuti teknologi, habis waktu kita untuk teknologi. Kalau kita mengikuti game, habis waktu kita untuk main. Ibadah-ibadah yang disampaikan dalam Al-Quran itu dibandingkan dengan keadaan dunia saat ini lebih menyenangkan keadaan dunia. Iya apa tidak? Lebih menyenangkan dunia. Kita diperintahkan untuk ibadah puasa. Ini sungguh sesuatu yang tidak menyenangkan secara akal. Tetapi karena kita meyakini bahwa dawuh dalam Al-Quran itu adalah sebuah kebenaran, maka kita laksanakan. Dan itulah yang akan menyelamatkan. Maka apalagi anak muda seperti kalian itu adalah secara psikologis, punya psikologis yang sangat labil sekali. Maka perlu bimbingan. Kadang apa yang dilakukan oleh teman ya ikuti. Apa yang dilakukan teman selanjutnya ikuti lagi. Kalau kalian tidak punya pedoman, tidak punya pegangan,
maka kalian akan larut dengan keadaan dunia saat ini. Maka jawabnya apa? Jawabnya adalah berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah sebagaimana didhawuhkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Generasi milenial itu yang mungkin Ustadz Sulis mau menambahkan, monggo. Ya, ini Pak penutup nih. ini kan berbeda generasi, mungkin sudut pandangnya beda, monggo. Iya. Saya lebih tertarik pada generasinya, Pak. Artinya generasi itu adalah harapan, generasi adalah kuncinya, karena generasi itu adalah kunci dari sebuah peradaban. Dimana ketika generasi itu hancur, maka hancurlah satu peradaban tersebut. Jadi ada satu makalah atau kalau nggak salah itu Subhanul Yaum Rijalul Ghad itu. Artinya pemuda hari ini itu adalah pemimpin masa depan. Ketika generasi itu hancur, maka hancurlah suatu negara. Jadi seperti itu. Nah, generasi ini sangat perlu dibimbing dan dikenalkan oleh Al-Quran, bahkan harus lebih didekatkan kepada Al-Quran. Karena apa? Ingat tadi bahwa Bapak Rasid menyampaikan di Jepang dan Korea, para pemudanya, para generasinya itu banyak yang bunuh diri karena apa? Hatinya kosong. Hati kosong itu bukan berarti kita itu dalam suatu ruang yang sepi, tidak. Artinya kekosongan dalam hati ini tanpa sebuah keimanan. Maka sangat perlu sekali terhadap para generasi muda itu, apalagi generasi milenial ini, untuk menghiasi ruang hati atau aran ini itu untuk apa ya, diisi dengan Al-Quran. Artinya apa? Mempertebal keimanan, mempertebal ketakwaan, sehingga apa? Hati mereka terbimbing untuk selalu melakukan hal-hal yang positif. Karena dengan Al-Quran itu kita bisa mengerem. Karena dengan Al-Quran itu kita bisa membedakan sebagai Al-Furqannya tadi. Kita tahu yang hak ini mana, yang batil itu yang mana, dan seperti itu. Mungkin demikian Pak yang bisa saya sampaikan. Iya, ini jadi seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Sulis bahwa kalian adalah generasi yang datang. Saya juga teringat dalam sebuah hadis, bunyinya saya lupa, tapi isinya kalau tidak salah begini. Jadi jiwa yang tidak tersinari dengan Al-Quran itu seperti bangunan yang rapuh, bangunan yang rapuh, bangunan yang tidak kokoh. Nah, bangunan yang rapuh itu bagaimana? Maka akan mudah ambruk, akan mudah tergelincir. Nah, demikian juga kalian. Ketika kalian menyenangi Al-Quran, minimal kalian menyenangi Al-Quran itu akan mendapatkan sinarnya, akan mendapatkan besok itu Al-Quran kan jadi apa? Penolong kalian, syafaat, akan memberikan syafaat. Kalau di musola-musola itu dijelaskan dalam buku tajwid, besok Quran runtang-runtung dadi sobat, dalih ira lumintu aweh syafaat. Begitu Pak Sulis ya? Mungkin ya, ada nandoman anak-anak di musola-musola seperti itu, di tajwid Tanwirul Qori kalau tidak salah, seperti itu. Jadi kalian sebagai generasi, ayo cintai Al-Quran, ayo baca Al-Quran setiap hari, punya target sehari berapa ayat yang harus dibaca, itu terus menerus, insya Allah itulah yang akan memberikan syafaat kalian nanti selain syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana anak-anak, masih ada pertanyaan atau cukup ya? Oke. Alhamdulillah, rangkaian acara peringatan Nuzulul Quran kita bersama-sama sudah tholabul ilmi tentang Al-Quran pada hari ini, dari Ustadz Rosid, dari Ustadz Sulistiono, dan dari kita semuanya. Semoga apa yang kita kerjakan pada hari ini tercatat sebagai amalan kebaikan kita, apalagi amalan kita di bulan suci Ramadan. Semoga Allah mencatat sebagai amal kebaikan dan memberikan pahala kepada kita semuanya. Akhirnya saya sebagai pembawa acara pada pagi dan siang hari ini, jika ada kesalahan saya dalam menyampaikan,
hal-hal kepada kalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma amin. Dan mari kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Generasi milenial.